Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Juliana Vidya Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 24020102073. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jurnal-jurnal terkait perubahan struktur, organisasi, dan kepemimpinan dalam manajemen strategi dalam rangka pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Goklas Yahaan MM. Oke, jurnal yang pertama tahun 2025 oleh Saragih D. Pasaribu dan lain-lain dengan judul Evolusi Manajemen Strategis dan Dampaknya Terhadap Daya Saing Perusahaan. Tinjauan literatur sistematis, Jurnal Organisasi dan Manajemen Indonesia. Latar belakang jurnal ini adalah lingkungan bisnis global saat ini ditandai oleh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas atau VUCA. Teori lama yang berfokus pada analisis eksternal statis seperti Five Force atau hanya pada sumber daya internal resource-based view dianggap belum cukup komprehensif tanpa adanya kapabilitas dinamis untuk merespons perubahan cepat. Nah, terdapat kesenjangan atau gap penelitian di masa studi sebelumnya yang cenderung parsial sehingga diperlukan kajian komprehensif mengenai bagaimana evolusi ilmu manajemen strategis berdampak langsung pada peningkatan daya saing perusahaan secara berkelanjutan di era digital. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi ilmu manajemen strategis dan dampaknya terhadap peningkatan daya saing perusahaan melalui tinjauan literatur sistematis. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi penerapan strategi yang adaptif, inovatif, dan berbasis analisis data. Lalu metode yang digunakan, desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur sistematis. Lalu hasil dari penelitian ini memetakan transformasi signifikansi dalam manajemen strategis. Yang pertama tentang pergeseran paradigma, terjadi evolusi fundamental dari pendekatan linear berbasis analisis eksternal menuju paradigma sumber daya internal. Lalu peran teknologi digital, pengambilan keputusan strategis kini sangat bergantung pada integrasi big data, AI, dan machine learning. Yang ketiga, inovasi model bisnis. Yang keempat, integrasi manajemen risiko. Yang kelima adalah peran kepemimpinan. Keberhasilan implementasi strategis sangat ditentukan oleh kepemimpinan strategis yang visioner dan budaya organisasi yang mendukung inovasi serta pembelajaran berkelanjutan. Lalu implikasinya di sini ada dua, implikasi teoritis dan implikasi manajerial atau praktis. Lalu jurnal kedua, The Mediating Role of Organization, Culture Between Transformational Leadership and Change Management. Ini oleh Baga et al. Tahun 2023. Latar belakang masalah jurnal ini adalah yang pertama tuntutan organisasi, lalu peran kepemimpinan, faktor budaya organisasi, serta kesenjangan riset. Tujuan penelitian ini untuk yang pertama, menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap efektivitas manajemen perubahan. Yang kedua, menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap pembentukan budaya organisasi yang adaptif. Lalu, menilai peran budaya organisasi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara kepemimpinan transformasional dan manajemen perubahan. Lalu untuk metode yang digunakan, penelitian ini adalah penelitian empiris kuantitatif dengan pendekatan survei. Pengumpulan datanya dengan kuesioner, teknik analisisnya model statistik umumnya dari SEM atau PLS atau regresi mediasi. Variabel utamanya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Lalu implikasinya ada 3 untuk teoritis, praktis, dan manajerial. Lalu yang terakhir adalah hasil penelitian, ada pengaruh langsung, pengaruh terhadap budaya, peran mediasi, dan makna temuan.
Lalu untuk jurnal yang ketiga, implementasi manajemen strategi di industri global. Lalu untuk latar belakang masalah, yang pertama, karena adanya tekanan global, lalu hambatan eksekusi, lalu adanya gap perlunya kajian holistik mengenai faktor penentu keberhasilan strategi di kancah global. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis literatur terkini, yang kedua mengidentifikasi faktor kunci sukses dan mitigasi risiko, yang ketiga merumuskan best practice untuk menghadapi dinamika globalisasi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR. Untuk implikasi ada 4, teoritis, praktis, lalu bangun sistem manajemen risiko yang komprehensif, dan implementasi strategis wajib berbasis data, driven, dan fleksibel. Lalu hasil penelitiannya adalah sebagaimana terlampir. Lalu untuk jurnal yang keempat, kesiapan karyawan dalam menghadapi transformasi digital, sistematik literatur, review, strategi, dan tantangan manajemen sumber daya manusia oleh Rahmah dan Milad tahun 2025. Latar belakang masalahnya karena adanya disrupsi digital, lalu hambatan organisasi, lalu kesenjangan riset karena kurangnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek psikologis dan organisasional secara bersamaan. Tujuan penelitiannya untuk mengidentifikasi dimensi, memetakan tantangan dan strategi, lalu menyusun kerangka konseptual. Metode yang digunakan sama seperti jurnal yang sebelumnya, menggunakan systematic literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Implikasi strategisnya ada implikasi teoritis dan praktis, dan hasil penelitiannya sebagai berikut. Untuk jurnal kelima, pengaruh work-life balance dan organizational trust terhadap employee performance melalui work engagement pada karyawan oleh Ayuning Tias, NP, dan Budiono tahun 2025. Latar belakang masalahnya adanya tekanan target, lalu isu internal, dan research gap ketidakkonsistenan pengaruh work-life balance terhadap produktivitas pada penelitian terdahulu. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh work-life balance dan organizational trust terhadap kinerja karyawan. Menguji peran work engagement sebagai variabel mediasi kunci. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, teknik sampel jauh, subjeknya ada 55 karyawan tetap Bank BUMN, analisisnya structural equation modeling. Implikasi strategisnya ada prioritas trust, engage workforce, lalu evaluasi beban. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. Oke, dari 5 jurnal tersebut cukup menggambarkan tentang perubahan struktur, organisasi, dan kepemimpinan dalam manajemen strategi. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.